وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sunnah, dan kita sudah masuk di poin penting dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan yang disebutkan oleh Imam Ahmad pertama kali pembahasan tentang takdir, dan telah kita sebutkan, kita ulang kembali ucapan beliau, wa minas sunnatil lazimati allati man taraka minha khoslatan lam yaqbalha. Termasuk akidah yang sangat penting, di mana siapa yang meninggalkan salah satu dari akidah ini dan dia tidak menerima akidah ini dan tidak beriman dengannya, lam yakun min ahliha, maka dia bukan termasuk ahlu sunnah. Yang pertama kata beliau, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, wa tasdiqu bil ahadithi fihi, dan membenarkan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan takdir, wal imanu biha, dan beriman dengannya, la yuqalu lima wala kaifa, dan tidak boleh dikatakan tentang takdir kenapa dan bagaimana. Innama huwa tasdiqu wal imanu biha, tetapi yang ada hanya pembenaran dan keimanan. Wa man lam ya'rif tafsirul hadis, siapa yang tidak mengetahui tafsirnya hadis, wa yablughu aqluhu, dan akalnya tidak sampai dalam memahami dalil, kufiya dzalika, maka cukup bagi dia untuk beriman saja walaupun dia akalnya tidak sampai. Wa uhkimalahu, dan dia dihukumi dengan itu. Fa alaihil imanu bihi wa taslimu lahu, yang penting beriman dan tunduk kepada dalil itu. Mithlu hadithi shadiqil masduq, seperti hadis tentang as-shadiqil masduq, yaitu tentang pencatatan takdir di janin. Setelah itu beliau mengatakan, ini masalah takdir sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, yaitu membahas tentang pembahasan yang berikutnya, wa mithlu makana mithluhu fil qadar, dan seperti pembahasan dalam masalah takdir, yaitu kewajiban kita itu tunduk patuh, kita beriman dan kita membenarkan semua dalil. Wa mithlu ahaditsir ru'yati kulliha, demikian juga seperti hadis-hadis yang berbicara tentang ru'yah, melihat Allah di hari kiamat. Wa innata anil asma, walaupun hadis-hadis itu sangat aneh. Wa inna'at anil asma, yaitu aneh didengar oleh telinga. Wastauhasya minhal mustami'u, dan orang yang mendengar pun dia itu tidak bisa menerimanya, yaitu asing, yaitu hadis yang sangat asing di telinga dia. Wa innama alihil imanu biha, maka jangan sekali-kali menolak, tetapi yang wajib itu hanya beriman. Wa alla yarudda minha harfan wahidan, jangan sekali-kali menolak satu hadis pun. Wa ghairiha minal ahaditsil ma'thurati anithiqat, demikian juga hadis-hadis yang lain yang telah datang dari rawi-rawi yang thiqah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, wa alla yukhasima ahadan wa la yunadhiruhu, dan jangan berdebat bantah-bantahan kepada seseorang tentang akidah-akidah seperti ini. Wa la yata'allamul jidal, jangan sampai ahlu sunnah itu belajar tentang perdebatan, yaitu dia itu belajar ilmu dari berdebat. Fa innal kalama fil qadari war ru'yati wal qur'ani wa ghairiha minas sunan, karena perdebatan tentang takdir, tentang ru'yah, melihat Allah di surga, wal Qur'an, tentang Al-Qur'an, dan yang lainnya dari akidah-akidah Ahlussunnah, makruhun manhiyun anhu, sangat terlarang, sangat dibenci.
la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnah. Orang yang sukanya berdebat, walaupun dia itu benar ucapannya, dia bukan termasuk sifatnya min ahli sunnah, dia bukan termasuk ahli sunnah. Hatta yada al jidala, sampai dia itu meninggalkan perdebatan. Wa yusallim, dan dia itu tunduk patuh kepada dalil. Wa yu'minu bil athar, dan dia itu beriman kepada athar, yaitu peninggalan Rasulullah SAW. Di sini nanti beliau akan membahas di antara poin-poin penting dalam masalah akidah itu, pertama masalah takdir, itu yang paling penting, masalah takdir. Kemudian nanti masalah ru'yah, melihat Allah di surga, dan itu juga sangat penting karena yang menetapkan hanya ahlus sunnah, semua ahlul bidah menolak. Kemudian nanti yang ketiga, masalah akidah yang beliau bahas tentang masalah kalamullah, firman Allah Ta'ala, dan perbedaannya keras sekali tentang masalah firman Allah Ta'ala, makhluk atau bukan makhluk. Kita di sini kita akan menyebutkan pembahasan tentang ru'yah, karena Imam Ahmad beliau mengisyaratkan tentang hadis-hadis ru'yah. Beliau menyebutkan masalah takdir, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan tentang wa mithlu ahaditsir ru'yati kulliha, hadis-hadis yang berkaitan dengan ru'yah, yaitu melihat Allah Ta'ala. Dan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah itu, kewajiban kita itu adalah tunduk patuh dengan dalil, apalagi dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah, akidah itu bukan hasil karya akal, sehingga tidak boleh dalam masalah keyakinan orang itu dalilnya dengan akal. Tetapi akidah itu sumbernya dari dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Itu sumber dalam mengambil akidah. Maka itu ketika ahlu sunnah wal jamaah itu, mereka dalam menetapkan akidah itu, mereka kembali kepada athar, yaitu kembali kepada peninggalan ulama-ulama salaf, sehingga akidah mereka itu adalah akidah yang paling selamat dibandingkan dengan akidah-akidah yang lain, seperti akidah Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kenapa? Karena akidah-akidah ini baru. Akidah-akidah ini baru, nggak dikenal di zaman sahabat, tidak dikenal di zaman sahabat, tidak dikenal di zaman murid-murid mereka, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, nggak mengenal akidah-akidah mereka. Yang mereka kenal itu adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah, dan itu akidahnya para sahabat. Kemudian para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada murid-murid mereka, sampai sekarang akidahnya masih ada. Oleh itu dalam masalah akidah itu kita kembali kepada dalil, kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Dan Al-Quran Sunnah itu difahami dengan pemahaman salaf, bukan dengan pemahaman kita, bukan dengan pemahaman otak kita. Karena kalau kita lihat orang-orang yang menyimpang dalam masalah akidah itu, bukan berarti mereka itu nggak punya dalil. Orang-orang yang menyimpang itu, mereka itu juga punya dalil. Mereka punya dalil Al-Quran, mereka juga punya dalil hadis, cuma difahami dengan akal mereka sendiri. Mereka memahami dengan akal mereka, akhirnya mereka menyimpang. Kenapa? Karena dalil-dalil itu harus digabungkan dan harus difahami dengan pemahaman salaf, bukan dengan pemahaman mereka sendiri. Oleh itu dalam masalah akidah itu kita harus kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, dan kembali kepada pemahaman salaf dalam memahami Al-Quran dan hadis. Di sini beliau menyebutkan tentang masalah ru'yah, tentang masalah ru'yah. Ini termasuk ru'yah, ini termasuk masalah akidah yang sangat penting, karena yang menetapkan ini hanya ahlu sunnah wal jamaah. Intinya kita bahas sedikit tentang masalah ru'yah itu, melihat wajah Allah Ta'ala. Ru'yah itu melihat wajah Allah Ta'ala. Tentang melihat wajah Allah, maka melihat wajah Allah itu nanti ada 3 tempat, yaitu ada 3 tempat yang berbeda-beda hukumnya. Karena kita akan melewati 3 tempat itu. Yang pertama di dunia, kemudian yang kedua di alam mimpi, kemudian yang ketiga di hari kiamat.
Jadi ada 3 tempat yang kita jalani, dan itu nanti memiliki hukum sendiri-sendiri. Yang pertama, kehidupan yang pertama melihat Allah di dunia, yaitu sekarang dalam kondisi kita itu terjaga. Dalam kondisi kita terjaga, kemudian kita itu melihat Allah dengan mata telanjang kita. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak mungkin mampu mata manusia, siapa saja, hatta Nabi dan Rasul. Hatta Nabi dan Rasul itu mereka tidak akan mampu melihat dengan mata mereka di dunia. Maka siapa yang mengatakan Allah bisa dilihat dengan mata di dunia, maka dia telah menyimpang. Karena Allah tidak bisa dilihat di dunia. Bukan berarti Allah itu zat yang gak kelihatan. Bukan, Allah itu kelihatan, zat yang kelihatan, tapi mata kita yang tidak mampu melihatnya. Kenapa mata kita tidak mampu? Karena indera kita di dunia itu lemah. Jadi masalahnya itu di lemahnya indera, bukan karena masalahnya itu di Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bisa dilihat karena Allah itu ada, tetapi yang menjadi masalah itu lemahnya indera kita. Sehingga Nabi Musa itu sampai ketika minta sama Allah Ta'ala, Rabbi arini angdur ilaika, Tuhanku tolong tunjukkan zat engkau, saya pengen melihatnya. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, wahai Musa, ungtur ilal jabali, coba kamu lihat gunung sebelah kamu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, jika memang gunungnya itu masih kokoh berdiri dan kamu itu masih kuat, berarti nanti kamu akan bisa melihat saya. Falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakka, ketika Allah menampakkan sedikit kepada gunung, gunungnya itu hancur. Gunungnya hancur, wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa pingsan. Sehingga Nabi Musa yang kuat saja itu, Nabi Musa itu nggak bisa melihat Allah Ta'ala, nggak mampu. Berarti tidak bisa, yaitu tidak bisa melihat Allah di dunia itu nggak bisa. Termasuk Nabi Muhammad. Termasuk Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj, walaupun tinggi sekali Rasulullah itu, tapi Rasulullah itu masih hidup di dunia. Akhirnya Rasulullah pernah ditanya, sampai Rasulullah itu kan tingkatan beliau itu sampai malaikat Jibril saja nggak kuat naik ke tingkatan itu. Sampai Rasulullah mengatakan, sampai saya itu di tingkatan asma'u fihi sharifal aqlam, sampai saya itu mendengar goresan pena takdir. Setelah itu beliau ditanya, ya Rasulullah, engkau melihat Tuhan kamu enggak? Melihat Tuhan kamu tidak? Maka Rasulullah mengatakan, nurun anna arah, yang saya lihat itu cahaya, yang saya lihat itu cahaya penghalang wajahnya Allah Ta'ala, tabir. Jadi Allah itu sekarang itu wajahnya ditutup dengan tabir. Tabirnya apa? Tabirnya cahaya. Rasulullah mengatakan, lau kushifa subhatu wajhi, jika tabir penutup wajah Allah itu disingkap, dibuka, lah tarokat mantaha ilaihi basaruhu, maka semua alam semesta itu akan kebakar, tidak akan kuat melihat wajah Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita masih di dunia. Sehingga posisi yang pertama, melihat Allah di dunia. Apa hukumnya? Hukumnya mata manusia semuanya nggak ada yang bisa. Maka siapa yang mengatakan saya bisa melihat Allah, maka dia pendusta, bahkan dia dhalun mudil, kata para ulama, sesat dan menyesatkan orang itu. Kemudian yang kedua, tempat yang kedua yaitu melihat Allah di alam mimpi. Melihat wajah Allah di alam mimpi. Bagaimana melihat wajah Allah di alam mimpi? Kalau melihat wajah Allah dalam alam mimpi itu menjadi khilafiyah panjang di antara para ulama dalam masalah ini. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan nggak bisa, ada juga yang merinci, dan yang lainnya panjang, khilafnya panjang sekali. Wallahu alam, kalau tarjihnya Syekhul Islam, beliau lebih merojehkan bahwa bisa nggak Allah itu dilihat dalam mimpi? Bisa, tapi melihat dalam gambaran yang bukan asli, sesuai dengan kadar iman mereka masing-masing. Yaitu Allah itu bisa menjelma kepada bentuk yang lain. Allah itu bisa. Kalau seandainya malaikat saja bisa menjelma di bentuk yang lain, jin saja juga bisa, demikian juga Allah. Allah itu bisa. Sampai nanti di hari kiamat pun Allah itu pertama kali datang itu dalam gambaran yang lain. Sehingga kalau kata Syekhul Islam, bisa nggak orang itu melihat Allah dalam mimpi? Bisa, tetapi dengan gambaran yang lain.
bukan dengan wujud asli. Kalau wujud asli tidak bisa. Tetapi khilaf panjang lah, karena banyak ulama-ulama kita yang mengatakan saya melihat Allah fi ahsani surah, di gambaran yang paling indah. Itu banyak ulama yang mengatakan seperti itu. Kemudian yang ketiga melihat Allah di alam akhirat. Melihat Allah di alam akhirat. Di alam akhirat itu nanti ada dua. Yang pertama di padang mahsyar. Melihat Allah di padang mahsyar. Yaitu padang mahsyar itu sebelum surga dan neraka. Sebelum surga dan neraka itu namanya padang mahsyar. Di padang mahsyar apakah manusia, jin melihat Allah, melihat wajah Allah? Maka di padang mahsyar juga khilaf panjang di antara para ulama. Ulama berbeda pendapat panjang dalam masalah ini. Ada yang mengatakan melihat, ada yang mengatakan tidak melihat. Wallahu alam, kalau pendapat yang paling kuat, apakah orang-orang yang di padang mahsyar itu mereka itu melihat wajah Allah? Maka pendapat yang paling kuat, mereka melihat wajah Allah ru'yatu ta'dzib, melihat untuk tambahan azab. Laisa ru'yatul tan'im, bukan melihat untuk kenikmatan. Yaitu maksudnya apa? Melihat Allah itu semakin ketakutan mereka, karena mereka melihat Allah itu dalam kondisi murka. Sehingga bukan melihat Allah untuk menikmati wajahnya Allah Ta'ala, bukan, tetapi melihat sebagai tambahan azab bagi penghuni padang mahsyar. Dan itu semuanya melihat, orang mukmin, orang kafir melihat, demikian juga orang-orang munafik melihat. Tetapi melihat bukan untuk menikmati, tetapi melihat sebagai tambahan azab bagi mereka. Sehingga semakin ketakutan mereka itu nanti, semakin ketakutan ketika melihat Allah Ta'ala. Walaupun masalah ini masalah khilaf panjang dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, di alam akhirat yang kedua, di surga dan neraka. Di surga dan neraka, yaitu kehidupan yang sudah kekal dan abadi. Kalau di surga dan neraka sepakat para ulama, nggak ada khilaf, sepakat tidak ada khilaf, orang yang di surga bisa melihat Allah, dan orang yang di neraka tidak bisa melihat Allah Ta'ala. Orang yang di surga mereka bisa melihat Allah Ta'ala, sedangkan orang yang di neraka mereka tidak bisa melihat Allah Ta'ala. Dan itu sepakat, tidak ada khilaf di antara ulama ahlu sunnah. Siapa yang menyelisih ini, maka nanti dia termasuk ahlul bidah. Dia termasuk orang yang menyimpang dalam masalah ini, sesat. Yaitu siapa yang mengatakan Allah itu nggak bisa dilihat sampai walaupun di surga, maka kita katakan berarti orang itu menyimpang. Orang itu menyimpang, karena akidah ahlu sunnah itu Allah itu bisa dilihat. Allah itu bisa dilihat di surga. Sehingga orang-orang mukmin itu nanti mereka melihat Allah Ta'ala, melihat untuk menikmati. Melihatnya itu untuk menikmati tentang wajah Allah Ta'ala. Dan itu yang kita bahas. Yang kita bahas di pembahasan kita ini yang di sini, yaitu melihat wajah Allah di surga. Sedangkan melihat wajah Allah di neraka, maka mereka tidak akan melihat. Orang-orang mereka tidak akan melihat. Karena Allah telah mengatakan kalla innahum an rabbihim yauma idzil lamahjubun dalam surat Mutaffifin ayat ke-15. Sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, dari Tuhan mereka akan ditutup. Akan ditutup, yaitu maksudnya bahwa mereka tidak akan melihat. Maka orang-orang kafir, orang-orang yang masuk neraka jahanam, mereka tidak akan melihat wajah Allah sama sekali. Sedangkan orang-orang yang beriman yang masuk surga itu, maka mereka itu melihat wajah Allah Ta'ala. Dan melihatnya tidak seperti melihat ketika di padang mahsyar. Karena melihat di padang mahsyar tadi kita sebutkan melihat untuk tambahan azab, sehingga mereka semakin ketakutan. Sedangkan melihat di surga, melihat untuk menikmati. Bahkan mereka mendapatkan nikmat yang paling besar Allah berikan kepada penghuni surga ketika mereka diizinkan melihat wajah Tuhannya. Dan mereka penghuni surga itu tidak pernah mendapatkan nikmat di surga yang paling lezat, yang paling mereka nikmati, kecuali ketika mereka melihat wajah Tuhan mereka. Itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada mereka. Dan itu sepakat ahlu sunnah, tidak ada khilaf di dalam masalah ini, yaitu masalah penghuni surga mereka itu bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Di antara dalil-dalil yang menetapkan melihat wajah Allah Ta'ala
Di antara dalil-dalilnya itu dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Allah Ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah di hari itu berseri-seri, yaitu yang berseri-seri itu yang masuk surga. Ila rabbiha nadhirah, karena melihat wajah Tuhan mereka. Melihat wajah Tuhan mereka. Ila rabbiha nadhirah. Nadhirah itu dari kalimat nadhara yanzuru. Memang dalam bahasa Arab itu nadhara yanzuru itu bisa macam-macam artinya. Itu indahnya bahasa Arab. Indahnya bahasa Arab itu seperti itu. Jadi nadhara yanzuru itu nanti ada bermacam-macam. Pertama, nadhara kalau ada ilah, ada kata sambungnya itu ilah. Kalau nadhara yanzuru ilah, maka artinya melihat dengan mata. Misalkan saya mengatakan nadhartu ilal mandor, saya melihat pemandangan, yaitu melihat dengan mata. Itu kalau nadhara ilah. Kemudian yang kedua, kalau nadhara yanzuru pakainya fi. Pakainya fi, maka itu artinya melihat dengan hati, yaitu merenungkan. Afala yanzuru fi malakutis sama. Kenapa mereka tidak melihat fi malakutis sama, yaitu melihat dengan hati mereka, merenungkan, bukan melihat dengan mata, karena fi. Kemudian yang ketiga, nadhara yanzuru tanpa kata sambung, tanpa fi, tanpa ilah, maka itu artinya menunggu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fangduruna naktabis min nurikum, ungduruna, tunggulah kami. Itu artinya tunggu kami wahai orang-orang yang beriman. Ini yang ngomong orang-orang munafik. Tunggu kami, karena kami ingin mengambil cahaya kalian. Nah, berarti nadhara yanzuru itu kalau pakainya ilah itu melihat dengan mata telanjang. Kemudian yang kedua, kalau pakai fi itu artinya merenungkan, melihat dengan hati. Kalau tidak ada kata sambung itu artinya menanti. Lah di sini kalau kita perhatikan di sini itu wujuhu yauma idzin nadhirah, hari di mana wajah-wajah itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah. Ada ilah. Di situ ada ilah, ila rabbiha. Maka Ahlus Sunnah mengatakan kalimat nadhirah dalam ayat ini artinya an-nadhru bil ain, melihat dengan mata, allati fil wajhi, yang ada di wajah. Dan itu pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti ayat ini tegas sekali bahwa orang-orang yang beriman yang nanti mereka wajah mereka berseri-seri, mereka itu nanti melihat wajah Allah Ta'ala dengan mata mereka. Kemudian yang kedua dalilnya dalam surat Yunus ayat 26, Allah Ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka nanti akan mendapatkan husna. Husna itu balasan kebaikan, yaitu apa? Surga. Wa ziyadah, dan tambahan dari surga. Dinamakan dengan nikmat tambahan. Dinamakan dengan ziyadah, nikmat tambahan. Apa nikmat tambahan itu? Di dalam Sahih Muslim dari Suhaib, dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan az-ziyadatu an-nadhru ila wajhillah, yang dinamakan dengan tambahan kenikmatan bagi penghuni surga itu adalah melihat wajah Allah Ta'ala, yaitu az-ziyadah. Az-ziyadah itu artinya melihat. Orang ketika masuk surga mereka mendapatkan semua kenikmatan surga ditambahi dengan tambahan khusus, ditambahi dengan kenikmatan khusus. Apa itu kenikmatan khusus? Yaitu melihat wajah Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ayatnya dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-15. Allah Ta'ala berfirman, kalla innakum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, mereka terhadap Tuhan mereka, mereka itu dihalangi, yaitu dihalangi untuk melihat Tuhan mereka. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan, dan itu menunjukkan bahwa akidah Imam Syafi'i itu akidah salaf. Akidah Imam Syafi'i itu akidah salaf. Sehingga jangan sampai gara-gara masalah fikih kemudian kita harus mencela akidahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu akidahnya bersih. Kenapa? Karena beliau itu bagaimanapun gurunya Imam Ahmad. Sehingga antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu akidahnya sama. Akidahnya sama. Yang membedakan itu cuma fikihnya saja. Sehingga empat ulama mazhab itu, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, akidah mereka sama.
kecuali dalam satu masalah, nanti masalah iman. Imam Abu Hanifah berbeda sedikit. Tetapi kalau yang lain sama, akidah itu sama. Mereka itu cuma berbeda dalam masalah fikih, masalah tata cara ibadah itu berbeda. Dan gak ada masalah, orang mau berfikihnya pakai Syafi'i ya boleh, pakai Hambali ya boleh, pakai Maliki ya boleh, pakai Hanafi ya boleh. Fikihnya itu, yang penting akidahnya akidah salaf. Tetapi apa? Jangan sampai melazimkan orang yang berfikih Syafi'i pasti Asy'ari dia itu. Enggak mesti. Wong pencetusnya sejak ulama yang mendirikan saja enggak, itu bukan Asy'ari, karena Asy'ari belum muncul waktu itu. Zamannya Imam Syafi'i itu Imam Abu Hasan Asy'ari belum ada. Sehingga jangan sampai melazimkan orang yang berfikih Syafi'i pasti Asy'ari, bukan. Sehingga jangan kita itu dolim kepada mereka. Kenapa? Karena kalau dilihat akidah Asy'ari itu masuk di semua mazhab. Mazhab Syafi'i ada, mazhab Maliki ada, mazhab Hambali pun ada. Demikian juga mazhab Hanafi juga ada Asy'ari. Tapi jangan sampai kita lazimkan siapa yang bermazhab Syafi'i pasti dia itu Asy'ari. Maka kita katakan Anda zalim kalau seperti ini. Anda itu zalim. Kenapa? Karena beda antara pembahasan akidah dan pembahasan fikih itu beda. Di zamannya Imam Ahmad sering sekali ulama-ulama salaf itu mereka mengatakan kami dalam masalah fikih, kami fikihnya Syafi'i, tapi masalah akidah kami mengikuti akidahnya Imam Ahmad. Kenapa? Karena akidah Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i gak ada bedanya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, surat Al-Mutaffifin ayat ke-15 ini, apa kata beliau? Beliau mengatakan lamma an hujiba haula'i fi sukhti dalla ala annal mu'minin yarawnahu fir ridha. Ketika Allah dalam ayat ini, kata Imam Syafi'i, ini cerdasnya beliau. Nah itu cara istinbat itu paling hebat memang Imam Syafi'i. Beliau mengatakan ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir itu yang masuk neraka dihukum dengan tidak melihat wajah Allah Ta'ala. Berarti apa? Kalau mereka itu dihukum dengan seperti itu, maka lawan kebalikannya, orang-orang mukmin yang mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala, mereka nanti akan mendapatkan nikmat dengan cara dibuka wajah Allah Ta'ala. Kalau orang kafir, karena Allah murka sama mereka, Allah menutup wajahnya dari mereka sehingga mereka tidak bisa melihat Allah Ta'ala. Sedangkan orang mukmin itu dimuridai sama Allah Ta'ala. Allah ridho kepada mereka, Allah cinta kepada mereka, maka nanti Allah akan mengizinkan mereka melihat wajahnya. Kata Imam Syafi'i, jika seandainya orang mukmin juga tidak bisa melihat wajah Allah Ta'ala, terus apa bedanya antara mukmin dan kafir? Sehingga tidak ada bedanya. Maka orang kafir ketika mereka dimurkai, mereka tidak diizinkan melihat wajahnya. Sedangkan orang mukmin ketika mereka diridhoi, pasti mereka itu akan diizinkan melihat wajahnya. Kalau orang mukmin yang diridhoi saja nggak bisa melihat juga, maka bedanya apa dengan orang mukmin dan orang kafir? Nggak ada bedanya. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i menetapkan, dan itu akidah salaf, bahwasanya orang yang beriman di surga itu bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Dan nanti kalau kita melihat hampir semua akidah itu Imam Syafi'i itu sama dengan akidah yang lain. Kalau orang bertanya, lah kenapa kok Imam Syafi'i nggak menulis kitab akidah? Ini pernah saya bahas. Imam Syafi'i itu kenapa kok nggak menulis kitab khusus masalah akidah? Karena zaman itu nggak terlalu dibutuhkan. Berbeda dengan zamannya Imam Ahmad. Zaman Imam Ahmad jadi dari semua 4 mazhab itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang menulis kitab khusus masalah akidah itu cuma Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah ada kitab namanya Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar pembahasan masalah keyakinan, tetapi sebagian dan yang benar itu tulisan bukan Imam Ahmad yang menulis. Pertanyaan, kenapa kok zamannya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i tidak ada tulisan khusus masalah akidah? Karena akidah Ahlussunnah itu mayoritas. Akidah Ahlussunnah itu mayoritas, sehingga tidak perlu menjelaskan tentang akidah yang menyimpang. Kenapa? Semakin dijelaskan semakin terkenal mereka itu. Akhirnya metode ulama-ulama ketika mereka mayoritas apa? Mendiamkan bid'ah. Jangan terlalu disibukkan dengan mereka. Kenapa? Semakin mereka itu diladeni, semakin terkenal. Sehingga apa? Ulama-ulama cukup membahas masalah-masalah yang penting saja. Sehingga zaman itu kebanyakan fokusnya ulama itu pembahasannya fikih dan hadis. Itu mayoritas mereka membahas itu. Fikih, hadis, fikih, hadis, fikih, hadis. Sampai zamannya Imam Ahmad. Lah zaman Imam Ahmad itu posisinya berubah. Posisinya berubah. Yang menjadi mayoritas itu ahlul bidah. Sampai mereka bisa menguasai negara.
negara dikuasai sama mereka, sampai akhirnya pemerintah sampai bikin undang-undang Al-Quran makhluk, itu menjadi undang-undang negara. Akhirnya di waktu itu ulama-ulama Ahlussunnah baru membukukan kitab-kitab akidah mereka. Nanti ada Imam Ahmad, kemudian ada Imam Al-Muzani, murid seniornya Imam Syafi'i, nulis juga kitab masalah itu. Demikian juga dan yang lainnya banyak sekali zaman itu yang nulis kitab-kitab akidah baru bermunculan. Lah yang termasuk yang pertama nulis kitab masalah akidah itu Imam Ahmad ini, dalam kitab beliau ini yang kita bahas namanya kitab Ushulus Sunnah. Itu kenapa? Karena zaman itu ahlul bidah itu mayoritas, sehingga Ahlussunnah perlu menjelaskan akidah Ahlussunnah supaya orang-orang awam itu bisa membedakan. Tapi ketika Ahlussunnah itu mayoritas, maka nggak usah disebutkan. Kalau disebutkan malah bahaya bagi ahlul bidah, bagi orang-orang awam. Takutnya malah orang-orang awam itu nanti penasaran, sampai akhirnya malah mereka mendekati ahlul bidah. Tujuannya apa? Karena penasaran saja itu. Maka ditutup oleh para ulama, jangan ditenarkan mereka itu dengan cara dibahas, didiamkan saja mereka itu. Nah, jadi kenapa kok alasannya ulama-ulama Imam Syafi'i, Imam Malik itu tidak mengarang kitab akidah? Ulama kita mengatakan seperti itu, yaitu karena tidak dibutuhkan. Kalau ditulis, ditenarkan malah bahaya. Malah bahaya. Kenapa? Karena ahlul bidah itu nggak dikenal. Yang dikenal Ahlussunnah, sehingga ucapan ulama Ahlussunnah itu menjadi pedoman masyarakat. Maka cukup biarkan mereka itu yang berucap. Sedangkan kesesatan itu nggak usah disebutkan, malah bahaya kalau disebutkan. Sedangkan hadis-hadis yang membicarakan tentang ru'yah, yaitu melihat wajah Allah Ta'ala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah Ta'ala beliau mengatakan bahwa hadis-hadis yang membicarakan masalah melihat wajah Allah di surga itu hadisnya mutawatir. Hadisnya itu mutawatir. Mutawatir itu apa? Hadis yang jumlah perawinya itu banyak sekali. Dari sejak sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu semuanya banyak orang. Bahkan dikumpulkan sama Imam Ibnu Qayyim, sahabat yang meriwayatkan tentang masalah ru'yah, melihat wajah Allah, itu lebih dari 30 sahabat. Lebih dari 30 sahabat yang meriwayatkan hadis tentang melihat wajah Allah Ta'ala. Berarti banyak sekali itu. Menunjukkan apa? Menunjukkan pembahasan melihat wajah Allah sudah masyhur, terkenal di zaman sahabat. Saking banyaknya mereka itu yang menukilkan hadis itu, sehingga Rasulullah sering menyebutkan. Demikian juga para sahabat sampai masyhur di kalangan mereka, kemudian diajarkan kepada tabi'in, sampai akhirnya nanti baru muncul kelompok-kelompok yang menyimpang, kemudian mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat. Kelompok-kelompok seperti itu, yaitu kelompok-kelompok yang mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat di surga, seperti Mu'tazilah, kemudian seperti juga Jahmiyah dan yang lainnya. Di antara hadis yang menjelaskan tentang melihat wajah Allah Ta'ala, yaitu hadisnya itu banyak sekali, tadi kita sebutkan sekitar 30 sahabat. Di antaranya itu hadis dari Jabir bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Ini dikeluarkan Imam Muslim, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya. Beliau mengatakan kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idz nadhara ilal qamari lailatal badri. Tiba-tiba Rasulullah itu melihat wajahnya itu ke atas. Wajah beliau itu melihat ke atas, melihat bulan purnama. Akhirnya kami pun juga ikut melihat. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Nanti kalian itu akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat rembulan ini. Seperti kalian melihat rembulan. La tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesak-desakan untuk melihat. Yaitu kita melihat rembulan itu kan kita dari mana saja semua orang bisa gitu. Enggak usah kita desak-desakan itu. La tudamuna fi ru'yatihi. Setelah itu Rasulullah mengatakan fa in istata'tum alla taqlibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'al. Jika memang kalian itu mampu menjaga sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum tenggelam matahari, kerjakan, yaitu sholat asar dan sholat subuh yang merupakan sholat terbaik. Nah, di sini Rasulullah mengatakan bahwa kalian itu nanti akan melihat Tuhan kalian seperti kalian itu melihat bulan purnama. Yang disamakan sama Rasulullah itu, yang disamakan itu cara melihatnya, yaitu samanya itu cara melihat, bukan yang dilihat objeknya. Kalau objeknya antara Allah dan rembulan itu beda objeknya itu. Tapi yang disamakan itu sebagaimana kalian melihat rembulan, bulan purnama, itu yang sama itu tata cara melihatnya. Yaitu kita melihat bulan purnama itu tidak pedes mata kita, enggak kayak kita melihat matahari. Kemudian yang kedua, tidak berdesak-desakan. Kita melihat rembulan itu indah sekali itu.
Demikian juga seperti itu nanti melihat Allah itu indah sekali. Kemudian yang kedua, kita melihat Allah itu tidak berdesak-desakan. Kemudian dalam hadis yang lain, nanti kalau hadis yang seperti itu, yang modelnya tadi seperti itu banyak, yaitu Rasulullah itu menyamakan antara melihat rembulan dengan melihat Allah Ta'ala. Itu banyak, hadisnya banyak sekali. Dalam hadis yang lain, yaitu dari Suhaib, hadis dari Suhaib dikeluarkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang panjang, intinya Rasulullah mengatakan, idza dakhala ahlul jannatil jannata, kalau penghuni surga sudah masuk surga, yaitu sudah pada masuk surga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan mengatakan kepada mereka, Allah akan mengatakan kepada penghuni surga, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian itu masih punya keinginan memiliki sesuatu yang lain yang perlu saya tambahkan, yaitu nikmat apa yang perlu saya berikan kepada kalian? Maka penghuni surga mengatakan fayaqulun, maka mereka mengatakan alam tubayyid wujuhana, wahai Tuhanku, bukankah engkau telah menceriakan wajah kami? Alam tudkhilnal jannata, bukankah engkau sudah memasukkan kami ke surga? Wa tunjina minan nar, dan engkau telah memasukkan kami menyelamatkan kami dari api neraka jahanam. Cukup wahai Tuhanku, cukup, sudah enggak ada lagi gitu. Yaitu ketika mereka sudah masuk surga, menikmati semua kenikmatan surga, ditanya sama Allah Ta'ala, masih ada enggak kenikmatan yang perlu saya tambahkan? Akhirnya mereka mengatakan, sudah cukup wahai Tuhanku, kami sudah masuk surga, kami sudah selamat dari api neraka jahanam, dan alhamdulillah kami sudah gembira, kami itu sudah cukup, semua keinginan saya itu terpenuhi, yaitu semua yang kami inginkan di surga itu semuanya ada. Akhirnya ketika mereka mengatakan seperti itu, fayakshiful hijab, Allah membuka tabir penutup wajahnya. Fama u'tu syai'an ahabbu ilaihi minan nadhri ila rabbihim. Akhirnya kata Rasulullah mengatakan, demi Allah, tidaklah mereka, yaitu penghuni surga, diberikan kenikmatan yang paling mereka cintai melebihi melihat wajah Tuhan mereka. Yaitu melihat wajah Allah itu kenikmatan yang sangat-sangat mereka cintai, sehingga mereka itu apa? Kangen sekali pengen melihat wajah Allah Ta'ala terus mereka itu. Tapi nanti tidak bisa terus menerus. Nanti ada riwayat yang lain menjelaskan mereka itu ada waktu melihat Allah itu waktu khusus. Kemudian hadis yang lain yang membicarakan tentang ini juga, hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW beliau bersabda, jannatani min fiddatin, di sana itu nanti ada dua surga. Di sana itu ada dua surga. Kebun itu ada dua. Min fiddatin, yang pertama kebun dari permata. Aniyatuhuma wa ma fihima, semua dalamnya itu isinya permata, peralatan semua itu dari permata. Wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima, dan ada surga yang semua terbuat dari emas, sehingga semua peralatan di dalamnya itu semuanya dari emas. Wa ma bainal qaumi wa baina ayyanduru ila rabbihim illa rida al-kibriyai ala wajhi fi jannati adn. Tidaklah ada yang menghalangi antara mereka dengan melihat wajah Tuhan mereka, kecuali tabir sedikit antara wajah mereka dengan surga Aden. Yaitu nanti mereka itu kalau pengen melihat Allah Ta'ala itu, yang paling dekat itu di surga Aden itu. Mereka itu sangat dekat sama Allah Ta'ala. Apalagi surga Aden nanti naik lagi, ketingkatannya lebih lagi, sampai kita itu dekat sama Allah Ta'ala. Itu nanti lewat rumahnya Rasulullah SAW. Jadi yang paling dekat dengan Allah itu adalah rumahnya Rasulullah SAW yang dinamakan dengan wasilah. Dinamakan dengan wasilah. Jadi kalau kita selesai azan kan kita berdoa. Kita itu berdoa dalam azan kita kan, selesai azan itu Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Wahai Tuhanku, Tuhan yang memiliki panggilan-panggilan yang sempurna. Wa sholatil qa'imah, dan sholat yang ditegakkan. Ati Muhammadil wasilata wal fadilah, berikan kepada Nabi Muhammad al-wasilah dan fadilah dan kemuliaan. Wa ba'athu maqaman mahmudal ladzi wa'attah, dan bangkitkan Nabi Muhammad di atas kedudukan yang paling terpuji. Rasulullah mengatakan wasilah itu apa? Berikan kepada Nabi Muhammad wasilah dan fadilah. Wasilah itu apa? Wasilah itu adalah rumah paling tinggi di surga. Rumah paling tinggi di surga. Dan itu rumahnya Nabi Muhammad SAW. Dinamakan wasilah kenapa? Karena itu sebagai perantara
Wasilah itu perantara antara semua penghuni surga dengan Allah Ta'ala. Yaitu kalau mereka itu ingin kepada Allah Ta'ala, ziarah kepada Allah Ta'ala, maka perantaranya rumahnya Rasulullah SAW. Itu perantara mereka, sehingga rumahnya Rasulullah itu dinamakan dengan Al-Wasilah. Dan nanti ketika kita itu melihat Allah Ta'ala, kita itu melihatnya ke atas. Melihatnya itu ke atas, kayak kita melihat rembulan, kita itu menghadapkan muka kita ke atas. Menunjukkan berarti apa? Menunjukkan bahwa Allah itu di atas. Allah itu di atas, zatnya tidak di mana-mana. Allah itu berada di atas. Walaupun ilmu Allah bersama kita dimanapun kita berada. Jadi Allah itu di langit zatnya, dan Allah di bumi ilmunya. Sehingga Allah telah mengatakan wallahu ma'akum ainama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Yang bersama Allah itu apanya? Yang bersama kita itu apanya? Ilmunya Allah Ta'ala. Ilmunya Allah yang bersama kita. Tapi kalau zatnya Allah berada di atas, sehingga ketika zatnya Allah itu di atas, maka kita itu nanti melihatnya itu dengan cara menghadapkan kepala kita itu ke atas, kayak kita itu melihat rembulan. Intinya kalau kita perhatikan di sini berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka sepakat bahwa di surga itu orang-orang yang beriman itu bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Terus bagaimana cara melihatnya? Wallahu alam. Berkaitan dengan tata caranya, kaifiyahnya itu kayak apa nanti mereka itu melihat, kemudian juga wajah Allah itu bentuknya kayak apa, wallahu alam. Karena sudah masuk ke kaifiyah itu tata cara. Tata cara itu tidak ada yang tahu kecuali kita nanti kalau sudah melihat langsung, baru kita nanti bisa menggambarkan. Tetapi kalau sekarang itu yang penting kita beriman sama dalil saja. Yang penting kita beriman sama dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang mukmin itu bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Itu yang kewajiban kita seperti itu. Tentang bagaimana nanti cara melihatnya, wallahu alam. Bagaimananya itu bukan kewajiban kita, dan kita pun tidak boleh membagaimanakan Allah Ta'ala. Jadi kalau Ahlussunnah itu tegas, Ahlussunnah menetapkan Allah itu bisa dilihat. Pertanyaan, kenapa kok di dunia itu nggak bisa melihat? Mari kita katakan karena indera kita itu yang lemah, mata kita itu lemah. Kenapa kok indera kita itu lemah? Karena hubungan antara jasad dan roh itu lemah. Kan diri kita itu kan ada dua, ada jasad dan roh. Jasad dan roh kita itu lemah, sehingga indera kita itu lemah. Kapan nanti hubungan antara jasad dan roh itu sempurna? Sempurna nanti kalau masuk surga di hari kiamat, itu sempurna. Sehingga jasadnya itu dibesarkan, kemudian hubungan jasad dan roh itu sempurna, kuat sekali. Akhirnya di situ indera kita itu baru bisa melihat sesuatu yang gak pernah kita lihat di dunia. Kita bisa melihat malaikat dalam wujud asli, kita nanti bisa melihat jin dalam wujud aslinya, kemudian kita nanti bisa melihat Allah dengan aslinya. Itu kenapa? Karena indera kita sudah sempurna. Kalau di dunia indera kita itu lemah. Jadi yang menjadi masalah itu bukan Allahnya itu gak bisa dilihat. Allah itu secara zatnya bisa dilihat karena Allah itu ada. Tetapi kenapa kok kita itu nggak bisa melihat? Yang menjadi masalah itu mata kita. Kayak roh itu ada. Kita semuanya percaya tentang adanya roh. Tapi kenapa kok kita itu nggak bisa melihat roh? Bukan rohnya yang nggak bisa dilihat. Roh itu bisa dilihat. Tapi yang menjadi masalah itu mata kita sekarang ini yang lemah, sehingga mata kita itu tidak bisa melihat roh. Kalau rohnya itu bisa dilihat karena roh itu ada. Rohnya itu ada, zatnya itu ada, bentuknya ada, sehingga bisa dilihat. Tetapi mata kita yang lemah, sehingga mata kita itu tidak bisa melihatnya. Nah, jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan seperti itu. Mereka menetapkan apa saja yang berkaitan dengan ini. Jadi yang berkaitan dengan melihat berarti apa? Allah itu berarti di atas. Allah itu di atas, karena melihatnya itu ke atas. Kemudian yang kedua itu Ahlus Sunnah itu menetapkan bahwa orang yang beriman itu nanti mereka melihat wajah Allah Ta'ala. Ahlus Sunnah menetapkan seperti itu. Jadi ada dua keterkaitan di sini antara kedudukan Allah itu di atas. Yang kedua, Allah itu bisa dilihat. Jadi ada dua, Allah itu di atas dan Allah itu bisa dilihat. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah ini seperti Mu'tazilah, kemudian Jahmiyah, kalau mereka mengingkari dua-duanya,
Mereka mengingkari dua-duanya. Jadi Allah itu nggak di atas, Allah juga nggak bisa dilihat. Dua-duanya diingkari sama mereka. Ini kelompok namanya Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah. Kalau Asy'ariyah, mereka mengatakan kami mengimani ru'yah, melihat, tetapi kami menolak di atas. Yaitu mereka mengatakan Allah itu nggak di atas. Terus mana Allah itu berada di, Allah itu nggak terlingkupi dengan tempat, kata mereka itu. Nah, berarti maksudnya apa kalau seperti itu? Berarti maksudnya melihat itu melihat dengan hati, bukan melihat dengan mata. Kalau melihat dengan mata itu kan ada sisi arah gitu. Ya, saya melihat sesuatu, berarti yang saya lihat itu dari depan saya, dari arah mata saya itu namanya melihat kan itu. Kalau kata mereka kata orang Asy'ariyah mengatakan orang mukmin itu melihat Allah tetapi tidak ada arah. Melihat tidak ada arah, tidak ada tempat. Kita katakan kalau melihat tidak ada arah dan tidak ada tempat, itu namanya melihat dengan hati, merenungkan gitu. Namanya orang merenungkan itu kan nggak ada tempatnya itu. Saya merenung dalam pikiran saya ada misalkan ada onta besar, ini pertanyaan ontanya di mana itu? Ontanya nggak ada arahnya itu, di mana nggak ada kan itu. Berarti kalau mereka mengatakan, Asy'ariyah mengatakan kami beriman bahwa orang mukmin itu melihat Allah Ta'ala, tapi Allah itu nggak punya sisi, Allah itu tidak punya arah. Berarti kalau seperti itu Asy'ariyah itu menetapkan orang mukmin itu melihat dengan hati, melihat dengan hati, bukan melihat dengan mata. Dan itu yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu di situ. Kenapa? Karena dalil-dalil yang tadi kita bicarakan itu bukan melihat dengan hati, merenungkan. Kalau merenungkan, orang kafir pun bisa gitu. Tidak ada yang menolak masalah merenungkan itu. Sampai orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah pun mereka pun bisa merenungkan tentang wujudnya Allah Ta'ala, tentang adanya Allah Ta'ala. Mereka bisa. Tetapi mereka itu menolak Allah itu tidak bisa dilihat. Itu yang jadi masalah. Maka itu Asy'ariyah itu memang nanti dalam masalah banyak akidah itu mudzab-dzab istilahnya itu, pelin-pelan, tidak jelas mereka itu. Mereka itu pengen menggabungkan antara akidah Ahlussunnah dengan akidahnya Mu'tazilah. Pengen digabungkan jadi dua. Walaupun kita katakan akidah Ahlussunnah beda dengan Mu'tazilah. Setelah itu datang Asy'ariyah kemudian pengen menggabungkan, tidak bisa digabungkan. Sehingga nanti dalam beberapa masalah akidah, kalau kita belajar akidah lebih dalam lagi itu, nanti kita akan mendapatkan metodenya Asy'ariyah itu berusaha untuk menggabungkan antara Ahlussunnah dengan Mu'tazilah, tapi tidak bisa digabungkan. Akhirnya apa? Akhirnya malah bikin akidah baru lagi mereka itu. Membikin akidah baru lagi yang berbeda dengan akidah Ahlussunnah. Yaitu maksudnya apa? Akidah Ahlussunnahnya versinya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka nanti bikin akidah baru lagi, masalah takdir kayak gitu. Oleh itu nanti kalau kita lihat itu, nanti Asy'ariyah itu berbeda dengan Ahlussunnah itu dalam 3 pembahasan penting. Yang pertama masalah sifat Allah Ta'ala, termasuk ru'yah ini kan sifat Allah Ta'ala, dan banyak nanti sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah masalah takdir. Mereka itu menetapkan kasab dalam masalah takdir. Kasab itu apa? Yaitu pembahasan lebih rinci lagi lah di akidah, nggak mungkin disampaikan di sini. Kemudian yang ketiga nanti masalah iman. Masalah iman mereka juga menyelisih akidah Ahlussunnah. Sehingga Asy'ariyah itu beda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga jangan sampai melazimkan orang yang bersyafi'i, berfikih syafi'i berarti dia itu akidahnya Asy'ari, bukan. Karena di Indonesia itu kalau kita perhatikan di Indonesia itu kan gabungan 3. Indonesia itu kan gabungan 3, fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, metode ibadahnya Sufi. Dan itu semuanya beda-beda itu, semuanya beda-beda. Semuanya beda-beda. Sehingga Imam Syafi'i ya bukan Asy'ari, Asy'ari ya bukan Sufi juga itu. Itu 3 itu beda-beda semua itu, tapi digabungkan jadi satu. Maka itu kita katakan kalau fikihnya Imam Syafi'i bagus. Kalau seandainya ngambil juga akidahnya Imam Syafi'i bagus lagi. Jadi maka itu kenapa kok kita itu berusaha untuk kembali ke Imam Syafi'i dalam masalah fikih dan akidah. Kita fikihnya Syafi'i, demikian juga nanti akidahnya kita juga akidah Syafi'i. Akidah kita adalah akidah Syafi'i dan kita bukan Asy'ari. Dan siapa yang menuduh kita dengan Asy'ari, maka itu tuduhan yang paling keji terhadap kita. Kenapa? Karena saya itu paling keras membantah akidah Syariah dari dulu. Sejak 10 tahun yang lalu saya di Pekalongan itu sudah paling keras saya membantah Asy'ari itu paling parah. Sampai sekarang saya nggak pernah berubah akidah saya itu.
tidak pernah berubah, ya kan? Maka siapa yang menuduh kita dengan Asy'ari, maka itu tuduhan yang paling keji terhadap kita itu. Dan tuduhan seperti ini jika nggak diselesaikan di dunia, maka urusannya sampai hari kiamat. Urusannya sampai nanti hari kiamat. Wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Nanti Allah akan memutuskan. Nanti Allah akan memutuskan antara pihak yang tertuduh dengan yang menuduh, itu nanti Allah akan menjadi hakim gitu. Ya, kenapa? Karena terkadang kita itu yang membantah keras sekali loh. Orang-orang Asy'ari itu keras sekali itu. Tiba-tiba kita dituduh dengan Asy'ari. Kayak kita itu paling keras membantah radikalisme kan itu. Sampai saya itu berkali-kali mau diancam mati sama orang-orang teroris kan itu. Gara-gara jenggotnya sama, kita dijuluki orang teroris kan itu. Masya Allah itu. Padahal kita keras sekali membantah kepada mereka kan itu. Nah, jadi masa itu janganlah gara-gara masalah fikih tiba-tiba dibawa-bawa masalah akidah. Dengan kalau melazimkan orang yang fikihnya Syafi'i, berarti akidahnya itu harus Asy'ari kayak orang Indonesia itu. Anda belum safar, coba safar ke luar negeri gitu. Coba antum itu safar ke luar negeri, ketemu dengan ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i di luar negeri sana itu enggak semuanya sufi gitu. Ulama-ulama kita banyak sekali itu, ulama-ulama alul hadis yang madzhabnya itu Syafi'i dalam masalah fikih, dan mereka ulama-ulama al-hadis gitu. Dan karena saya belajar sama mereka gitu. Saya belajar sama mereka kuat sekali dalam masalah akidah salaf, mereka kuat sekali dalam masalah hadis, dan mereka itu fikihnya Syafi'i. Dan mereka bukan Asy'ari, mereka juga bukan sufi gitu. Nah itu jangan sampai orang itu melihat di Indonesia, kan di Indonesia itu kan semua yang Syafi'i itu semua kan Asy'ari itu. Iya di Indonesia, karena Anda gak pernah safar kan itu. Coba Anda safar gitu, safar ke luar negeri kan itu. Ketemu dengan banyak ulama-ulama kita itu. Banyak sekali ulama-ulama kita itu yang mereka ada yang mazhabnya Syafi'i, ada yang mazhabnya Hambali, ada yang mazhabnya Maliki, ada yang mazhabnya Hanafi, tapi akidah mereka murni, akidahnya mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi jangan sampai melazimkan setiap yang Syafi'i pasti dia itu Asy'ari, bukan. Kita sering sekali membantah Asy'ariyah dan akidah-akidah mereka itu dari dulu sampai sekarang saya bantai terus mereka itu. Saya bantah terus, dan sampai ke sekarang saya tidak pernah berubah akidah saya itu. Tidak pernah berubah gara-gara masalah fikih, bukan. Saya tidak akan berubah gara-gara masalah seperti itu. Ya kan? Sehingga apa? Sehingga kita itu bukan Asy'ari, dan kita apalagi sufi itu. Masya Allah itu kita dituduh sufi itu. Apa sufinya di mana gitu itu? Mau kita keras sekali membantah sufi, itu keras sekali kita kan itu. Nah, jadi jangan melazimkan lah gitu. Jangan melazimkan sesuatu yang tidak lazim, karena melazimkan sesuatu yang tidak lazim itu zalim. Kita itu kan diperintahkan oleh Allah untuk bersikap adil hatta sama musuh kita. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Jangan sampai kebencian kamu dengan seseorang itu membuat kamu nggak bisa berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa gitu. Berbuat adillah kamu, karena itu lebih dekat dengan ketakwaan. Kalau memang ada orang yang dia itu penyembah kubur, katakan ibadah kubur itu syirik. Tapi fikih dia ketika fikihnya Syafi'i, fikihnya gak ada masalah gitu. Jangan sampai apa? Gara-gara yang mengamalkan fikih Syafi'i itu penyembah kubur, akhirnya fikihnya juga dihabisi juga itu. Maka kita Anda itu zalim gitu. Kan yang jadi masalah itu kan penyembahan kubur, bukan fikihnya kan itu. Fikihnya Syafi'i itu gak ada masalah kan itu. Terus kenapa kok dipermasalahkan fikih Syafi'i itu, kenapa gitu? Itu jangan sampai gara-gara ada orang muslim berzina, akhirnya yang dihabisi Islamnya. Memang Islam itu agama yang gak benar. Kenapa? Karena ada orang yang berzina itu. Nggak bisa itu. Katakan saja orangnya itu keliru, individunya itu, tapi Islamnya nggak ada masalah kan itu. Nah, demikian juga seperti ini. Maka jangan melazimkan sesuatu yang tidak lazim. Kita fahamlah masalah akidah itu, kita bukan orang bodoh. Kenapa? Karena saya di Yaman itu dibandingkan dengan ustadz-ustadz yang di Yaman, lulusan Yaman itu, saya itu yang paling fokus masalah akidah. Saya 4 tahun di sana itu fokusnya saya itu belajar akidah. Saya itu belajar akidah. Kemudian ada murid kita juga yang saya fokuskan 4 tahun khusus belajar akidah. Sekarang sudah pulang juga itu ngajar di pondok kita itu. Sehingga bukan kita itu nggak tahu masalah akidah itu. Ya, kita fokus belajar akidah. Kita tahu ini akidah Ahlussunnah, ini akidah Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Kullabiyah, Maturidiyah, itu kita tahu semua itu. Syubhat-syubhat mereka itu kayak apa kita faham lah gitu. Oh, kita belajar karena itu memang bidang kita gitu. Ya, jadi masa itu jangan sembarangan. Kenapa? Karena menuduh kita dengan tuduhan seperti itu termasuk kedustaan atas nama kita gitu. Dan itu termasuk kedzaliman yang paling parah kepada kita. Ya, sebenarnya sini pembahasan kita mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti insya Allah kita lanjut di pembahasan yang berikutnya tentang masalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan ini pembahasan ini nanti jelas sekali bedanya antara Ahlus Sunnah dan Asy'ariyah. Kalau itu tegas sekali perbedaannya, jelas. Sehingga kita itu bukan Asy'ariyah.
Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.